Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ade Sobandi, peserta CGP Angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Salam Guru Penggerak. Saya untuk menyampaikan maksud dan kegiatannya dalam bentuk pembahasan tugas saya dalam mengatur strategi depan, yaitu penyampaian tentang visi Guru Penggerak dalam bentuk visi sekolah. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak. Pertama mengucapkan tidak apa-apa yang berbagai pengalaman yang sudah tahu ataupun sudah lulus juga dikasih tahu, dikasih tahu. Tapi waktu diklat dikumpulin di SMA 3 kalau SD sama SMP di dinas. Pernah dari TK sampai ke SMK hingga ke SMK di dinas juga pernah terakhir itu. Nah itu karena apa? Dinas pendidikan kota sangat membutuhkan DGP ya.
berketuhanan dulu, berketuhanan berkira yang berubah gotong royong, mandiri, kolaboratif, dan kritis. Benar kritis. Setuju berarti kan? Ya, ada banyak ini namanya tak. Bikin pokok. Nah, dalam menyusun visi ini ada beberapa tahapan. Ada yang disebut dengan tahapan bagja. Sebutkan ini ya. Emot. Bagja ke tina B. Buat pertanyaan utama. Yang keduanya A. Ambil pelajaran. Sini karena dalam penyusunan KTSP kita atau KOSP kita ini akan saling kait-mengkait antara budaya positif sini, kemudian juga di modul yang kemarin kita ngobrol di ruang Labcom 3 yaitu tentang visi sekolah atau visi waktu di sana itu judulnya adalah visi guru program. Nah, sekarang ini adalah aksi nyata dari saya. Jadi bukan hanya sekedar dokumentasinya saja, tapi kita laksanakan langsung dalam penyusunan buku kurikulum operasional sekolah yang untuk kelas 7 dan 8. Untuk yang kelas 9 namanya tetap di KSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kita nanti akan punya dua buku kurikulum dan dua-duanya berjalan berbarengan. Karena tadi sudah disampaikan prinsip-prinsipnya itu kurang lebih sama, hanya bedanya adalah di istilah saja. Ya, istilahnya kalau di kurikulum yang lama KPSP itu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka ini namanya jadi sumatif dan formatif. Kemudian ada lagi diagnostik. Tadi saya tadinya pengen ngacung ke sebelah paket. Kunaon kudu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan sebagai bagian dari tugas di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Saya akan menyampaikan sharing aja ya, berbagi apa yang telah saya dapatkan dari modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada beberapa pihak yang telah membantu jalannya kegiatan ini, yaitu kepada fasilitator saya, Pak Hendrianis, sebagai fasilitator di kelas Jabar 0889. Juga terima kasih kepada Pak Hadi Rohani, pengajar praktik saya yang telah mendampingi saya selama kegiatan PGP ini. Selanjutnya, ini adalah maksud yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah diseminasi pada pemahaman atas keseluruhan modul 1, di mana di modul 1 ini ujungnya muaranya adalah pada budaya positif. Modul 1 ini mencakup beberapa materi, mulai dari filosofi pendidikan KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak,
kemudian ada budaya positif dengan segala beberapa informasinya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari filosofi pendidikan. Ini filosofi pendidikan KHD. Dalam PGP ini kami para guru penggerak diingatkan kembali, di-refresh kembali tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya mengatakan bahwa pendidikan ini adalah upaya sadar dari seorang guru untuk memanusiakan manusia atau menumbuh kembangkan minat, bakat, dan seluruh potensi yang ada pada anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kodrat di sini ada kodrat alam, ada kodrat lingkungan. Kemudian di salah satu bagian dalam materi disebutkan bahwa kita harus berfokus pada murid sebagai tujuan akhir pembelajaran kita, proses KBM kita. Jadi kita harus berfokus pada siswa sebagai tujuan akhir. Yang kita cari adalah kesejahteraan siswa atau students well-being, di mana semua kebutuhan, semua potensi yang ada siswa harus bisa meningkat dengan pendidikan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Jadi menghamba pada murid, fokus pada murid. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Di sana nilai-nilai guru penggerak ada banyak, beberapa diantaranya adalah untuk menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah atau di lingkungan. Nah, mungkin di kita ada yang tahu ya, di sini kita ada beberapa komunitas yang sudah bergerak, mulai dari KKG, kelompok kerja guru, kemudian ada juga biasanya kelompok belajar guru yang sejenis rumpun, bahasa dengan bahasa, yang MIPA, matematik, IPA itu bergerak sama, atau di bidang seni, olahraganya. Nah, di situ adalah salah satu peran dari guru penggerak. Kemudian ada nilai-nilai yang harus dipegang oleh guru penggerak. Harus kolaboratif, harus kreatif, inovatif, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian yang terakhir adalah di modul 1.4 ini sebagai fokus kita, yaitu berkaitan dengan disiplin positif, kemudian posisi kontrol seorang guru, dan terakhir adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Nanti diharapkan dari sana akan muncul sebuah budaya positif yang muncul baik di kelas, utamanya di kelas, tapi akhirnya nanti adalah di seluruh sekolah sebagai komunitas utamanya. Kita akan mulai dari apa itu arti disiplin. Nah, coba disiplin, ada yang tahu ya? Apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Oke? Asal kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin discere, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin discere, yang artinya belajar. Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris dengan kata disiplin atau disciple, yang artinya pengikut atau murid.
Dalam konteks pendidikan sendiri, tata disiplin bisa diartikan sebagai kepatuhan pada peraturan dan tunduk pada pengawasan. Yang keduanya, disiplin ini bisa diartikan sebagai latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Nah, itu adalah pengertian dari disiplin. Selanjutnya kita akan coba lihat apa itu disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif ini. Ya. Jadi di sini adalah mengarahkan perilaku karakter siswa agar mereka itu tunduk, patuh. Tapi tunduk dan patuhnya itu berdasarkan dari kesadaran dirinya, bukan karena dipaksa, ditekan, kaku pada aturan yang ada, tapi muncul dari kesadaran dirinya bahwa dia harus disiplin. Saya perlu disiplin, saya perlu ikut aturan. Jadi diharapkan disiplin ini bukan karena ditakut-takuti, karena diancam, atau karena anak nanti akan merasa tidak nyaman kalau dia tidak ikut aturan. Itu maksud dari disiplin positif di sini. Nah, kemudian ada Bapak Ibu mungkin yang suka mengendarai kendaraan, baik mobil ataupun motor, ya pasti akan paham di sini. Itu ada yang disebut dengan teori kontrol. Kontrol, ya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu tergantung dari dalam dirinya sendiri, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu, seorang siswa itu mereka itu punya pilihan untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi mereka punya kontrol penuh atas pilihan dirinya itu untuk melakukan A atau tidak melakukan A. Mungkin misalkan dia memakai baju putih biru pada hari Senin, itu adalah pilihan dia, bahwa dia mau memakai itu karena dia tahu, oh iya saya harus berpakaian ini, bukan karena kalau saya nggak pakai baju putih biru nanti akan akan dihukum sama kesiswaan misalnya, atau akan dicatat namanya dan diberikan sanksi oleh anak-anak OSIS. Tidak ke arah sana, ya. Tapi di sini mereka memilih untuk memenuhi aturan yang telah disepakati bersama. Itu dalam teori kontrol. Jadi kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lanjut lagi. Teori yang kedua adalah tentang teori motivasi. Motivasi sendiri adalah perilaku yang ditunjukkan oleh manusia bahwa manusia melakukan apapun itu pasti ada tujuannya. Nah, itulah yang disebut dengan motif atau motivasi. Saya makan. Kenapa saya makan? Karena saya lapar. Berarti tujuannya adalah, motivasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, bahwa saya perlu untuk makan agar tidak merasa lapar, biar bisa hidup sehat dan seterusnya.
Nanti ada tujuan lebih lanjutnya untuk kenapa kamu makan biar bisa tubuhnya bagus. Nah, itu udah motivasinya lain lagi. Atau bahkan ada bilang kenapa kamu tidak makan karena biar tubuh saya bagus. Nah, jadi di situ motivasinya berbeda lagi, ya. Kemudian dalam motivasi ini ada dua aspek, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Untuk motivasi internal ini adalah keinginan seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Misalkan dia ingin dihargai, ingin dihormati oleh orang lain, atau pokoknya dia melakukan sesuatu karena efeknya muncul dari orang lain terhadap dirinya. Itulah motivasi internal. Sementara motivasi eksternal ini biasanya datang dari luar. Contohnya, dia melakukan sesuatu karena tadi menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan kalau dia melanggar aturan. Itu masuknya ke dalam motivasi eksternal, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi dalam motivasi ini ada dua, tadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Selain itu dalam budaya positif ini kami juga membahas tentang hukuman dan penghargaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah punishment and rewards. Ternyata dalam penelitian, dalam kajian-kajian yang dilakukan itu, hukuman dan penghargaan mungkin menurut kita itu bisa efektif untuk membentuk kedisiplinan siswa. Tapi apakah itu efektif secara long lasting atau jangka panjang, bahwa dengan hukuman dan penghargaan yang kita berikan itu akan berakibat positif atau membuat anak mengubah perilakunya? Nah, ternyata hukuman dan penghargaan ini bisa menjadi sebuah hambatan bagi munculnya potensi anak. Karena dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan ini akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan. Jadi kalau tidak ada sanksi, dia nggak akan lakukan apapun. Atau kalau misalkan di sana tidak ada rewards, tidak ada hadiah yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan sesuatu, dia juga tidak akan melakukan hal itu. Jadi ini memang untuk jangka pendek, mungkin untuk jangka pendek hukuman dan penghargaan ini, punishment dan rewards, bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan awal dari siswa. Tapi kalau kita tujuannya untuk jangka panjang, ini harus kita hindari. Ternyata seperti itu. Ya, meskipun mungkin bagi beberapa orang, enggak, kata saya mah ada, justru ini yang paling efektif. Mungkin begitu ya, parahnya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan posisi kontrol guru. Jadi guru mempunyai posisi dalam mengontrol karakter siswa, perilaku siswa. Ada di posisi apakah kita akan berdiri ketika kita menerapkan disiplin positif ini. Nah, yang pertama ada di posisi misalkan di penghukum. Sini ya, awal dulu. Di penghukum. Nah, di penghukum ini posisi kontrol guru adalah biasanya namun ada yang misalkan dia terlambat, dia akan langsung ambil anak itu, kemudian tanpa babi-bu langsung, kamu terlambat ya? Nah, push up 2 seri. Nggak ada pertanyaan apapun, pokoknya langsung divonis bahwa anak itu bersalah. Itu biasanya penghukum, ya. Atau misalkan anak lagi yang lain belajar menulis, yang ini malah main-main, kita balik dong, misalkan dengan penghapus beletak.
kamu kenapa yang lain nulis, ini kamu enggak boleh dong. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Dan sebagian dari kita masih kena sebagai penghukum ya. Yang kedua ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya di sini dia bahasanya masih tidak tinggi, tidak tegas seperti seorang penghukum. Bahasanya masih lemah lembut. Tapi efek yang dirasakan oleh siswa, akhirnya siswa itu merasa bersalah dan menyesal, akhirnya ngalalep oge gitu. Efeknya tetap kurang bagus buat siswa. Pembuat rasa bersalah kayak begini misalkan, tadi anak terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita katakan, "Nak, kenapa kamu terlambat? Harusnya kan kamu datang ke sini jam 7 misalkan." Nanti apa yang dikatakan oleh orang tua kalau mereka tahu kamu terlambat? Nah, di situ kan anak mikir, oh iya kalau ada orang tua saya tahu nanti saya dimarahin terus gitu. Nah, di situ muncul anak merasa tidak nyaman. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Jadi jangan sampai guru juga menjadi orang yang suka membuat anak tersudut. Akhirnya dia merasa di posisi yang sudah salah. Nah, gitu ya. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada di posisi sebagai teman. Nah, kalau teman mah kontrolannya kita dengan siswa itu nggak ada jarak. Budak nagog, kita ngilu nagog. Anak kita duduk bersendaguro bersama gitu. Sehingga ketika kita akan memasukkan nilai-nilai yang kita yakini ke siswa, itu akan lebih mudah diterima oleh siswa karena jaraknya udah sama, posisinya, levelnya, bukan lagi saya guru, dia murid, tapi teman dengan teman gitu. Tapi di sini juga ada kelemahan. Kadang-kadang untuk siswa yang sudah sangat begitu dekat dengan kita, muncul istilahnya melunjak gitu ya, kalau bahasa Sunda nyalutak. Nah, ini juga harus kita hindari. Tidak bagus untuk posisi guru. Tetap guru adalah guru yang harus dihormati. Tidak bisa kita menyamakan diri bahwa kita adalah temannya siswa. Tetap harus ada pembeda, bahwa siswa juga harus sadar bahwa saya adalah gurunya dan dia adalah murid. Tetap itu harus ada batasan antara guru dan murid sehingga tidak bablas gitu. Kayak misalkan manggilnya kalau ke saya dek, kalau langsung disebutkan namanya kan enggak seperti itu ya. Nah, itu kalau posisinya sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya ada di sini sebagai pemantau. Kalau pemantau biasanya sebagai pengawas gitu. Ketika anak lagi berkegiatan, kita tinggal melihat aja. Kayak yang salah, kamu salah. Yuk, jangan gitu. Nah, seperti itu pemantau. Jadi dia tugasnya memagari, mengawasi atas perilaku siswanya. Tapi ini juga kurang efektif. Ya, kurang efektif sebagai pemantau itu. Karena anak nggak begitu paham apa yang diinginkan oleh kita. Nah, manakah yang paling pas? Nah, inilah posisi yang tengah sebagai seorang manajer. Bagaimana itu sebagai seorang manajer? Ya, seorang manajer di sini artinya bahwa antara guru dan siswa itu sudah ada kesepakatan bersama. Misalkan kita sudah punya keyakinan bersama bahwa A itu benar, B itu tidak benar. Ketika seorang siswa melanggar kesepakatan bersama tadi, ketika dia melakukan hal A, maka guru akan menanyakan alasannya kenapa, kemudian apa yang telah dia yakini sebelumnya, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas di maksud. Jadi disinilah diharapkan posisi seorang guru harus sebagai seorang manajer dalam kontrol kepada siswa-siswanya. Oke, kita lihat di berikutnya. Ini yang akan kita jadikan
Yaitu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini untuk memandu langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer dalam posisi kontrol. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan cipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka misalkan melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita restitusi, dan pada saat mereka selesai dengan kita itu, mereka akan tumbuh menjadi lebih paham apa yang dia langgar, kemudian paham apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu. Beda dengan tadi misalkan kita sebagai penghukum, anak kita panggil, kemudian kita hukum, selesai, anak selesai berhadapan dengan kita, anak itu mungkin mangkel, marah, kecewa, bahkan bisa jadi dendam misalkan. Nanti akhirnya mobil kita didodet, atau misalkan motor kita dikempesan, rumah kita dilemparin, dan sebagainya. Nah, diharapkan tidak muncul hal seperti itu. Atau misalkan tadi sebagai sebagai temannya, tidak ada perubahan teman dengan teman. Tapi di sini kita diharapkan setelah selesai kita restitusi, anak itu akan naik levelnya, dia lebih paham. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Kemudian ini segitiga restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi nanti, ya, dengan tujuan mulia artinya ya di sini, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, pasti secara hati nuraninya dia akan tahu, oh iya saya melakukan kesalahan. Di situ mungkin akan muncul ketidaknyamanan, kemudian anak merasa kecewa, sedih, bingung, dan sebagainya. Kita akan stabilkan dulu identitas dia. Kita katakan misalkan nanti setelah kita panggil, nah kamu melakukan kesalahan apa? Aduh bapak, saya terlambat. Kita katakan, gak usah khawatir, bapak juga kadang-kadang suka terlambat. Nah, dari situ anak mulai, oh iya, ini orang lain juga terlambat. Jadi artinya saya bukan orang yang paling berdosa sedunia. Orang lain pun melakukan hal yang sama. Di sini artinya menstabilkan identitas, biar mereka tidak merasa orang yang paling berdosa sedunia. Nah, situ ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan cari tahu kepada siswa apa yang telah dia perbuat. Kemudian kita coba ajak mereka sadar tidak apa yang telah mereka lakukan salah atau tidak, sesuai tidak dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan dia bagaimana? Tadi misalkan anak terlambat, keyakinan gimana? Terlambatnya baik atau enggak? Oh enggak, kata anak. Nah, itulah yang ingin kita yang ingin kita munculkan, yaitu kesadaran internal dari dirinya, bahwa mereka sebenarnya yakin ini yang harus saya lakukan. Ketika dia melakukan hal yang salah, nah, kita tarik kembali mereka kembali ke jalan yang benarnya. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Selanjutnya ada yang disebut dengan kebutuhan dasar. Manusia hidup di dunia ini seluruhnya akan memiliki kebutuhan-kebutuhan. Nah, ada yang disebut dengan kebutuhan dasar. Termasuk murid kita ini memiliki kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Yang pertama, tentu saja yang utama adalah untuk bertahan hidup. Bahwa siswa pun sebagai manusia itu memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup.
Kemudian yang kedua adalah kebutuhan atas kasih sayang atau rasa memiliki. Biasanya kalau siswa yang butuh kasih sayang, mereka akan cenderung caper, cari perhatian. Mungkin jalan tadi itu, jalan ke dia, ada temennya di hotelan, disengin. Itu dalam rangka menarik ke perhatian agar dia merasa dimiliki. Oh nya saya ternyata dilihat oleh orang lain. Nah ini untuk kebutuhan dasarnya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan atau freedom. Biasanya kalau anak sudah masuk ke dalam kelas, itu ada anak yang suka gelisah, tidak cicing. Nah berarti kebutuhan dasar kebebasannya itu tidak terpenuhi. Nah bagaimana kita nanti sebagai guru harus bisa mengatur pendekatan kita, metode pembelajaran kita yang bisa mengakses kebebasan mereka untuk bergerak, untuk memilih. Misalkan tadi, hari ini kamu harus bikin puisi. Pada saya nggak bisa bikin puisi. Pokoknya harus. Nah, mereka ada kebebasan untuk memilih. Misalkan, kalau dia nggak bisa puisi, bisa bikin lagu, atau kita gambar, dituliskan atau apa. Nah, kemudian yang keempatnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan fun. Anak sudah ngahule, huai. Nah, artinya dia sudah salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi itu. Karena sudah tidak senang. Nah, di belakang juga ya, ada yang udah ngantuk-ngantuk. Halo. Berarti kebutuhan dasar akan kesenangannya, fun-nya tidak terpenuhi. Bagaimana caranya? Ya, kita bikin ice breaking. Kemudian kegiatan yang bisa menarik minat anak agar mereka bisa senang. Atau kita tanya, kamu senangnya apa? Nah, kita ikuti. Dan terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, biasanya anak-anak yang suka ngajago, itu karena kebutuhan dasarnya adalah untuk power, penguasaan tidak terpenuhi. Maka mereka akan mencari pemenuhannya, misalkan tadi dengan jadi preman, jadi tukang gelut, menayano ngajago, diajakan tanding dan seperti. Nah itulah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita sebagai guru kepada anak siswa kita di kelas. Jadi Bapak Ibu ketika menemukan anak melakukan sesuatu, kita bisa analisis dari kebutuhan dasar ini. Mana kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh mereka. Jadi gejala-gejalanya tadi bisa kita amati. Anak gelut wae, berarti dia itu butuh penguasaan atau power yang harus kita penuhi. Asukeun misalkan ke silat, adukeun yang legal. Di situ ada wasitnya, ada aturannya. Namun menang dapat hadiah, namun kalah juga ada pertolongan dan sebagainya. Jangan dibiarkan mereka di luar, garelut, di kuburan misalnya gitu ya. Atau misalkan anak tadi menutan, berarti pembelajaran yang kita buat tidak memenuhi kebutuhan mereka atas kesenangan, tidak fun, boring, nyaring gitu ya. Nah berarti kita harus membuat pembelajaran yang menarik. Atau bertahan hidup, anak cicing pasti tanya kunaon kamu teh apa belum makan. Atau mencuri. Nah mencuri juga mungkin salah satunya mereka tidak punya uang karena belum makan dan tidak punya uang, akhirnya mencuri. Nah berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Ini tugas kita juga harus bisa memenuhi. Nah terakhir ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang akan disusun nanti pada saat kita di dalam kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas.
Jadi nanti kita akan coba sama-sama di dalam kelas. Kita akan membentuk keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin sebutannya bisa disebutkan dengan aturan kelas lah. Bisa aturan kelas, bisa juga aturan setiap mata pelajaran yang ingin dibuat bisa saja. Jadi tiap mapel punya aturan kelasnya masing-masing, bisa ya. Atau mau kelasnya oleh wali kelas disusun bahwa saya pengaturannya ingin kelas itu pengen bersih. Oh, saya mah yakin bahwa kelas yang berwarna itu adalah yang nyaman. Sebelah sini warna merah, ini kuning, biru, itu hidung, ya bisa aja. Atau kami yakin bahwa di kelas itu nggak perlu kursi dan meja karena minta posisi yang nyaman. Jadi ngampar, misalnya pakai tikar. Kalau semua sepakat, ya silakan aja ya. Oke. Nah, untuk penyusunan keyakinan kelas ini biasanya bisa diinisiasi nanti oleh wali kelas ataupun oleh guru mapel. Yang pertama adalah memaparkan pada siswa tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kita jelaskan dulu kepada siswa. Jangan ujung-ujung kita akan buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita apa? Mereka nggak tahu keyakinan kelas itu apa. Kita gitu dulu. Jelaskan dulu kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan brainstorming. Jadi apa yang boleh, mana yang tidak boleh, kita jajak pendapat dulu dengan siswa. Biarkan siswa mengungkapkan pendapat mereka, bisa ditulis di papan tulis atau di dalam kertas, atau langsung diucapkan, boleh. Kemudian kita catat semua masukannya itu. Kalau kemarin yang saya lakukan, saya pakai apa yang kemarin tuh, kita pakai Mentimeter ya. Nanti kata yang selalu muncul itu akan makin membesar, berarti pilihan siswa banyak di sana. Kemudian mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan ini sebagai inti peraturan. Misalkan anak biasanya mereka suka pakai kata-katanya jangan atau dilarang. Jangan buang sampah sembarangan, dilarang kentut di dalam kelas, atau dilarang makan dan minum. Itu dilarang kentut, jangan buang sampah sembarangan, jangan makan di dalam kelas. Intinya adalah apa? Biar kelasnya nyaman. Nah itu kan. Nah, berarti kita buat intinya itu bahwa kami perlu kelas yang nyaman. Itu dengan satu kata itu sudah terpenuhi ke yang lain. Tadi misalkan buang sampah, anak tidak boleh kentut dan sebagainya. Sudah terwakili dengan kata nyaman tadi. Kemudian menyusun keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang sudah ditulis tadi. Kita susun mau berapa? 1, 2, 3, 4, jangan terlalu banyak. Nanti bingung anak-anaknya. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun poster keyakinan kelas. Kemudian ditempel di kelas biar semuanya ingat. Kita tuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9A. Pertama, kami perlu kelas yang nyaman. Kami perlu untuk belajar dengan giat, sungguh-sungguh. Tiganya, kami perlu tidur siang. Nah, terakhir ada penerapan keyakinan kelas saat pembelajaran. Jadi, tiap hari kita harus mengingatkan kepada siswa, keyakinan kelas kita apa? Kalau perlu di tiap pagi datang kita sebutkan ikrar keyakinan kelas, baca bersama. Ini, habis. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Oke. Jadi, setelah mempelajari modul ini, apa yang saya rasakan saat ini adalah membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seorang, terutama siswa saya, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh siswa sebenarnya, sehingga ini akan mempermudah nanti ketika mencari solusi yang tepat. Oke ya. Yang kedua, ternyata hukuman
dan penghargaan itu kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Ya, jadi harus kita coba benahi. 3, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Coba mulai dari sekarang kita hindari posisi kita, kontrol kita sebagai penghukum, bukan lagi yang suka nyalah-nyalahin anak biar anak jadi merasa bersalah. Tadinya memang tujuannya bagus biar anak mikir, tapi ternyata itu kurang bagus juga. Jadi posisi kita harus bisa sebagai manajer, bukan juga sebagai teman ya. Jangan terlalu cair itu, jangan siswa sampai akhirnya nggak ada jarak sama sekali. Kayak kita dipanggil dengan nama langsung gitu kan, atau ditepak sirahnya, wah itu sudah sudah terlalu. Jadi di sini ada sebagai manajer, anak tahu posisi kita sebagai guru, kita juga paham posisi mereka sebagai murid. Jadi kita saling menghargai tetap. Ya. Kemudian dengan segitiga resolusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif ini. Ini yang kita akan coba harapkan terjadi di sekolah kita di SMP Negeri 6. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama. Apa yang saya pelajari ini sama ya tadi. Kita lewati aja. Nah, ini contohnya yang telah saya lakukan. Kita coba untuk dialog dengan siswa. Kita tanya seperti apa sih masalah sebenarnya. Kemudian kita coba cari solusinya. Juga beberapa. Oke. Itu saja mungkin yang tambahan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan, mangga boleh ditanyakan saja ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu untuk materi, bukan materi ya, diseminasi atau sharing yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya acungi jempol untuk semuanya karena tetap bertahan meskipun sudah siang begini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Kita alihkan fokus kalian dari yang sedang kata-kata di sana ke saya yang lain. Biarkan yang mereka dengan kesalahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Ada yang belum? Coba cek yang belum. Aduh, kenapa? Kenapa belum sarapan? Males. Kenapa nih? Yang ngacung belakang dosen? Oke. Nanti kita coba bahas di sana ya. Pertama-tama, selamat datang di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Kalian senang gak? Ada yang SMP kan? Cuma ada yang terpaksa kesininya. Ada yang disuruh gak kesininya? Disuruh sama orang tua, aku ke SMP aja. Ada? Berarti ini pilihan sendiri ya? Yakin? Coba saya ingin suaranya. Siapa yang di SMP punya pilihan sendiri? Oke.
Siapa yang bangga di SMP Negeri 6? Alhamdulillah. Ada nggak yang saya malu di SMP 6? Nggak mau? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Ya. Kita akan berkenalan dulu. Nama saya. Siapa? Nama saya Ade Sobandi. Saya mengajar di SMP Mandiri. Nama pelajarannya saya kelas 7. Saya akan mengajar bahasa Inggris di saya kesini seperti everywhere, itu nanti masih ada translasi soalnya selain mengajar bahasa Inggris, saya juga sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Oke, lihat lagi saya ya. Ya, di SMP 6 ini nanti kalian akan ketemu dengan guru-guru baru, dengan teman baru, lingkungan baru, suasana belajar baru, bahkan cara belajarnya juga baru, beda dengan di SD. Oke, coba sekarang angkat tangannya dulu, angkat tangan semua dua-duanya, diangkat ke atas, angkat ke atas, yang belakang dulu. Kalau kata saya teh ada angin dari kanan. Angin dari kanan berarti tangan kalian ke kiri. Kalau ada angin dari kiri berarti ke kanan. Coba angkat lagi. Angkat. Ini ada rumput lagi bergoyang. Rumputnya bergoyang. Ada angin dari kanan. Ada angin dari kiri. Ada angin dari depan. Angin dari belakang. Angin dari bawah. Ini satu. Oke. Siap. Sudah. Mulutnya dikunci. Ciri orang dewasa. Kalian sudah dewasa? Kalian sudah ada di SMP. Artinya kalian sudah lagi bukan anak-anak, bukan anak kecil. Ciri orang dewasa itu menghormati. Kalau ada yang sedang berbicara, maka kalian akan mendengarkan. Kalau di kalian ada yang sedang bicara, maka saya akan dengerin, maka saya akan diam. Maksudnya di belakang yang berbicara. Nah, berarti kita tidak berbicara. Mau disebut anak kecil. Enggak, aku bentar lagi. Sadar kalian berubah kan? Udah bosannya sama yang merah? Ganti sama yang biru. Kan? Cantik, ganteng, jadi secara set. Ya? Oke, makanya silakan ya. Kalau ada yang bicara sekali kalian dengar. Baik, saya akan coba membawakan sebuah materi yaitu kurikulum di SMP Negeri 6. Nah, kurikulum jadi kurikulum ini adalah serangkaian usaha dan proses yang dilaksanakan oleh sekolah untuk menuju tujuan pembelajarannya. Lagi serangkaian proses
kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga, sebuah sekolah untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Memberikan pendidikan pada kalian. Ya. Kemudian di SMP Negeri 6 kalian ini di kelas 9 nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka. Tapi ada kakak-kakak kalian di kelas 9 rata-rata yang pakai jaket warna krem itu ya, warna kaki. Itu menggunakan masih kurikulum 2013. Jadi nanti di SMP itu ada 2 kurikulum yang jalan. Kalian kelas 7 dan kelas 8 menggunakan kurikulum Merdeka. Sementara kakak kelasnya yang kelas 9 menggunakan kurikulum 13. Bedanya apa? Ya. Kita masuk dulu kepada misi dan misi sekolah. Ada kalau itu ya, itu ya. Saya nanti mau dites ini, kalimat panjang ini. Saya bacakan. Kayaknya kakak kelasnya juga belum ada apa, karena ini baru direvisi kemarin hasil IMAP. Jadi visi SMP 6 tahun sekarang adalah terwujudnya murid yang religius, berperilaku sehat, unggul dalam iptek, berprestasi dalam olahraga, seni budaya, dan berwawasan lingkungan pada tahun 2026. Saya ulang lagi, terwujudnya murid yang religius. Apa itu religius? Ya? Taat pada agama. Oke, religius apa lagi? Religius itu pakai sapi itu, pakai sorban, ya. Penggunaan puasa itu religius. Religius. Begitu? Ya, jadi religius itu menjalankan keyakinan agamanya dengan baik. Dunia Islam. Dunia bukan Islam. Kemudian yang kedua adalah berperilaku sehat. Bagaimana perilaku sehat? Contohnya tadi yang tidak mau sarapan, maka sehat tuh. Justru yang sehat itu ya sarapan. Jangan takut gendut. Bibis putih. Pian. Dah. Fabian. Kamu tahu kenapa kamu saya berhenti? Ada angkot. Rumah kamu di mana? Enggak. Dari sana ke sini berapa menit? Tadi kamu berangkat jam berapa? Jam 6. Oke, perjalanan berapa jam? 1 jam. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 8. Sudah terlambat ya. Kamu tahu kamu salah? Kamu ingat apa yang sudah kita sepakati? Apa itu? Kalau setelah masuk berarti tunggu.
Oke, Fabian. Kamu kan sudah terlambat ya. Nah, kalau kamu terlambat, masih ingat tidak apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ya, kita harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, berarti ya. Nah, jadi harus bagaimana biar tidak terlambat, Fabian? Bangun lebih awal, terus mandi lebih awal, bangun lebih awal. Biar apa itu? Biar bisa tepat. Besok jangan terlambat lagi ya. Sekarang kamu boleh masuk ya. Ya. Yang udah boleh dikumpulkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan dan penampilan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak.